Sardal tunjukkan kepada dunia kau pasti bisa. Keren. Untuk next. Ini hostnya bagus banget nih, memberikan Bang, saya jadi ngedrop ini bang. memberikan semangat. Udah betah. Orang- Aji, sini Ji. Langsung aja Aji Betawi. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Tepuk tangan lu buat kalian semua, keren banget nih. Jujur, gara-gara komik hidup gue tuh sedikit beda. Yang tadinya orang gak kenal gue, alhamdulillah dikit-dikit udah ada yang kenalin. Kayak kemarin belum lama ini gue ketemu orang terus gue ditegor. Weh, Bang Haji Komik ya? Roasting gue dong bang. Maksud gue kalau mau di roasting, jangan pas ngantri gacoan. Yang namanya roasting kan kita harus nyari tahu faktanya dulu. Nggak bisa tuh kita roasting asal-asalan. Ngerosting artis aja kita puyeng banget, apalagi ini ngerosting orang yang baru pertama kali kenal di gacoan. Yang gue takutin, kalau misalkan roastingan gue kagak lucu, ntar dilemparin udang keju. Iya. Spesifik deh. Biasanya orang kalau misalkan ketemu public figure, kalau nggak minta foto, paling minta ucapan selamat ulang tahun buat saudaranya. Iya. Ya kan? Kalau misalkan dia mikirnya kayak begini, berarti roasting itu adalah hobi. Ya kan? Terus juga, karena gue orangnya santai banget, ya udah akhirnya gue kasih tahu tuh ke dia pelan-pelan. Bang, yang namanya roasting kita harus tahu cari faktanya dulu bang. Gak bisa kita roasting asal-asalan. Apalagi saya sama abang nih baru pertama kali kenal. Sampai sini paham ya abang ganteng. Terus abangnya nyautin, wih keren banget tuh bang roastingnya kena banget, saya suka, gue ngasih tahu. Bahkan gak sampai situ juga. Tukang bakso di rumah gue, kalau ketemu gue juga minta di roasting. Secara gak langsung kan gue matiin usaha orang. Padahal ada loh pilihannya di review, tapi ini jatuhnya endorse ya. Iya. Tapi karena gue orangnya santai, akhirnya gue kasih tahu juga ke tukang baksonya. Bang, yang namanya di roasting kita harus riset dulu bang, nyari tahu bang. Alasannya kenapa lu mau di roasting, gak bisa kita roasting asal-asalan. Apalagi abang usahanya dagang makanan, saya kagak berani bang. Bakso abang mah udah enak tapi sayang kecil-kecil. Masih ada. Ada juga. Efek dari Komik X juga sampai ke bokap gue. Bokap gue tuh selalu berusaha ngelucu di depan gue. Kayak kemarin, Ji, tolong beliin nasi padang dong di Uni. Uni mana? Uni Soviet. Dari referensi negaranya aja udah ketahuan bokap gue sekarang umurnya 140. Tepuk tangan lu buat Diki Fahrizal. Diki Fahrizal. Setelah gue cari tahu, gue pernah nonton podcast, di salah satu podcast dia tuh pernah bilang kayak begini. Kalau jokesnya dia tuh sering banget dimatiin sama pelawak senior. Itulah bang yang kita rasain ketika lagi stand up lu ngobrol. Padahal celutukan Bang Diki tuh lucu-lucu banget kalau misalkan ada komik yang tampil kagak lucu. Kalau kata gue mah bukan jokes lu yang dimatiin bang, emang kagak kemakanan aja sama mereka. Iya. Tapi jujur bang, gue seneng banget kalau misalkan tampil bagus di sini. Terus dia bilang, keren banget dah lu Ji, abang bangga. Maksud gue kalau bangga, ajak bang gue kerja. Jangan cuman dipuji doang. Masalahnya nyokap gue udah mikir lo sama gue tuh deket banget. Masih banyak bang orang Betawi yang siap industri. Cuman temboknya lo beton nih. Takut banget kesaing, heran gue. Tenang aja bang, kalau misalkan gue sukses diajak lo, gue bawain gandasturi 1 ranjang. Kalau lo perhatiin ya, Diki itu udah jauh banget dari kata orang Betawi lainnya. Orang Betawi mana ada yang main pedal? Orang Betawi mah main tanjidor bang. Orang Betawi mana ada ke Lombok naik motor sendirian. Orang Betawi mah nyewa mobil sama keluarga. Padahal orang Betawi itu dikenal kebersamaannya itu deket banget. Saling gotong royong. Gue gak setuju. Ini ada yang solo karir. Padahal solo itu adanya di Jawa. Kenapa melekat banget sih sama orang Betawi? Heran gue. Kita itu sama-sama bang berangkat dari seni teater.
Lo teater Betawi, gue lenong Betawi. Kalau misalkan lo ngajak gue siap bang jadi apa aja asal jangan jadi polisi. Makasih gue Aji. Aji keren banget. Aji beliin nasi padang dulu dong. Di mana tuh? Di Udah. Udah mana? Udah dulu deh, nggak ada duitnya kayaknya. Maaf ya adik. Bagus Mimin. Mimin host. Takut. Lucu banget Mimin. Itu dikira. Mimin host. Kalau nggak kan nggak apa-apa. Ya. Keren itu Mimin, lucu banget sih. Langsung aja Original. deh. Bang Niki komentarnya Bang Niki. Aji, tepuk tangan sekali lagi buat Aji dong. Happy banget gue sih Ji. Gila Ji. Happy sih Ji, gue ngedengerin sih Ji. Lo emang pengen masuk TV Ji? Buset bang, mau banget bang. Siap. Jangan ngomong ke gue juga, nih ngomong ke senior gue juga Bu Esti. Kalau emang menurut Oh, Bu Esti, dialin ke orang Sunda ya? dialin ke orang Sunda. Gak nolong, ternyata emang bener. Iya kan? Dia kan aku di BTS kan, dia juga di BTS sama di Lapor Pak. Mudah-mudahan dengan kekuatan kami berdua minggu depan kamu bisa syuting. Syuting apa? Lapor Pak dong. Sony Wakwau kan. Kan lagi diomongin Lapor Pak itu. Podcast dulu sama Sony Wakwau, abis itu baru kita. Wak mama Johan yang cocok. Oh JJ, Mr. JJ, Johan Juling. Aji, aku sih happy ya ngelihat roastingnya juga. Lebih happy ngelihat roastingnya tadi dibanding stand up-nya. Karena roastingnya tuh deket banget, kita kan sama-sama Betawi, nguliknya juga pas banget. Terus keresahannya juga gitu. Bukan ini gua bikin, ini kayak si senggol bacot kadang juga gitu, temboknya tinggi banget. Jadi si David, Apip sama Yuda tuh nggak bisa masuk. Enggak, Yuda juga sekarang sering dipanggil BTS sama Lapor. Enggak tahu gua. Gua tolonglah. Teksnya keluar kan. Tolong. Iya, Tapi Yuda, Aji Yuda, keren, Yuda. Aji. Padat ya Bang ya. Padat banget dari awal sampai akhir. Itulah penulisan gitu. Mudah-mudahan stand up kamu tadi didengar sama si Sardol juga. Udah 2 minggu dong. Ya. Kalau aku bilang sih tadi Sardol bukan stand up, dia besiangin bandeng. Esek. Buang insangnya sesek. Buang insang ini. Insangnya dibuang sama dia. Terima kasih Aji, sukses terus. Terima kasih Bang Makasih, Bang. Niki. Siap dengerin komentar dari Teh Hesti. Buset siap banget Siapa saya. tahu diajak ke acaranya dia, ya kan? Iya. Silakan Teh Hesti. Gila, aku sebagai cabe-cabean Bogor juga ngerasa. Bagus. Senang banget sama Happy kan? Lalu kalau ngelihat Aji di sini, aduh bisa dibilang dia raja diksi ya. Ada aja gitu jedarnya gitu kata-kata yang keluar. Rapi banget Aji gitu. Terus bagian pas roastingnya naikin dikit, jatohin, main banget. Wah sukalah. Pokoknya lanjutkan ya. The best. Makasih Testi. Thank you Teh Hesti. Yang terakhir, silakan Bang Ajis. Aji mau masuk Lapor Pak BTS gitu. Kok bilangnya ke 2 orang ini? Salah. Kamu tahu pemilik itu namanya Pak Hairul Tanjung. Betul. Tahu. Udah beda. Dia orang Batak. Saya orang Batak. Oh iya. ada kesamaannya. Kesamaannya. Ada. Jadi kalau kamu mau, jangan sama mereka. Pak Luhut. Beda rapper. Jauh lagi. Beda rapper. Tadi udah deket tuh. Jadi jauh lagi. Nah, saya mah nggak dikenal sama Bapak. Dia dalingnya makin jauh Ya, itu. makin jauh tapinya Kalau tadi. saya tahu Bapak nggak belum tentu tahu saya, tapi kan Bapak tahu Pak Luhut. Iya, malah. Betul juga sih, circle-nya betul. Tapi emang tuh agak jauh, jadi kubur aja lah mimpi itu. Jangan, kan ini baru mau dibilangin. Dijatuhin, Bagus, dia lucu. Ya Aji selalu lucu, selalu bisa ngajak kita theater of mind. Tiba-tiba ada di antrian mie gacoan lah. Iya, sebel banget. Apa tadi keju apa? Udang keju. Udang keju. Itu kan Iya. makanan khas gacoan kan? Iya. Dan teman-teman ketawa karena sering order ya. Iya. Itu namanya relatable. Relatable. Kau bisa ngebaca ini kira-kira makannya di mana nih. Iya, betul. Iya. Coba tebak. Mereka nggak pernah makan di koi gitu. Bukan. Kalau kata mereka koi nggak bisa dimakan. Itu ikan koi yang nggak bisa. Maksudnya bagus, Aji bisa observasi kira-kira yang masuk jokesnya apa, tidak memaksakan gitu. Itulah. Ya. Cuman saya punya challenge buat kamu. Wah, apa tuh Bang? Besok tampil kumis kamu setengah ya. Mau gak? Lu setengah Bang, janganlah begini ganteng. Tapi mau gak dia? Mau nggak? Kalau saya sih enggak. Sama Bang. Ya udah, oke. Biru, tidak jadi. Ya, makasih Bang. Terima kasih Aji. Ya, makasih. Ya Min, pokoknya Aji tuh pas perform lancar semua. Lancar. Cuma keganggu satu. Apa? Pas Nopika kesandung.
Jadi gue ke distract tadi. Gue pengen bilang tapi kagak enak. Aduh, ya Allah. Kesandung. Ini mungkin lebih lucu daripada Novika kesandung. Masa? Kita panggilkan Bayu. Terima kasih. Bayu, thank you. Bayu, thank you. Tunjukkan gairahmu. Keren. Keren. Gairahmu. Keren. Bisa aja raket pedal. Bulat, Bulat ujungnya doang. kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Bayu, anak gue 5 dan gue pengangguran. Gue bakal cerita dikit tentang proses kelahiran anak-anak gue. Anak gue 5-5-nya alhamdulillah lahiran dengan secara normal. Tapi enggak ya untuk yang nomor 4. Karena dia butuh induksi sampai 2 kali. Kalau yang belum tahu induksi gue jelasin sedikit. Induksi adalah obat perangsang buat mules si ibu biar si bayinya cepat keluar. Tapi udah 2 kali diinduksi, anak gue yang keempat gak keluar-keluar. Pas gue tengok anak gue yang pertama bilang, gak usah keluar kamu deh, ayah kamu miskin. Tapi alhamdulillah setelah gue pancing, dia mau keluar. Gue bilang, keluar deh, mama kamu Nagita kok. Papa kamu Raffi. Bukan sampai situ doang, teman-teman punya anak 5 itu ribet. Gak apa-apa ketawa aja kalau gak lucu. Gak usah ditahan-tahan. Bagus. Bagus ya Bu. Kalau aku udah mati. Ribet banget kalau punya anak 5 itu kalau apa? Kalau ngasih nama teman-teman. Ngasih nama ke anak itu susah banget. Anak gue yang pertama sama yang kedua, gue masih bisa nyariin cepet. Nama anak gue yang pertama namanya Kansa. Namanya artinya perempuan Islam yang selalu diberkahi oleh Allah. Bagus banget. Anak gue yang kedua namanya Karim. Gue ambil dari Asmaul Husna. Pas yang ketiga gue bingung. Istri gue bilang, anak kita yang ketiga cewek harus mengandung unsur Islam juga. Oke, namanya Adah. Nama panjangnya siapa? Sajadah. Jangan katanya. Jangan. Terus kata dia, oke. Karena yang 2 udah ada depannya K, harus dikasih depannya K juga. Apa? Gue bilang, oke, Kena. Nama panjangnya apa? Mukena. Udah Islam banget itu. Cewek lagi. Dan ngurusin mereka berlima, susah banget teman-teman. Karena anak gue yang keempat pernah hilang. Sumpah pernah hilang. Dan hilangnya itu pas di hari kurban. Maksud gue, lu mau ngiderin daging kurban apa gimana? Sumpah dia pernah hilang di hari kedua lebaran Idul Adha. Yang ngasih tahu info ke gue adalah tukang ojek yang biasanya nganterin. Dia bilang, Pak anaknya dibawa ibu-ibu ke depan. Gue kesel karena ibu-ibu gue gak bisa ngapa-ngapain, gue gak bisa mukul. Akhirnya sama Pak RT dibawa ke polisi. Gue tanya, anak gue mau lu apain? Mau diajak ngamen doang Pak, Allahu Akbar. Diajak ngamen loh anak gue. Di situ gue bisikin pelan-pelan. Di rumah ada 4 lagi. Sekalian. Karena gue kesel gitu. Kenapa yang dibawa cuma 1? Kan kalau 4 lebih banyak tuh dapatnya. Dan kita langsung ke Bang Diki Banci. Boleh minta tepuk tangannya buat Diki Devi. Bang Diki Devi ini sudah menikah teman-teman. Dan dulu di acara nikahannya, souvenirnya adalah centong nasi. Lu bayangin semua orang yang foto sama dia pegang centong nasi. Begini. Mungkin gue berpikir, oh mungkin karena istrinya gak bisa masak. Jadi harapan dia adalah dia pengen istrinya biar bisa masak. Maksud gue kalau istri lu pengen bisa masak, jangan souvenirnya jangan centong nasi. Kitchen set. Dan istrinya Bang Diki ini katanya gak bisa masak, bener ya Bang Diki ya? Tapi waktu itu pernah masakin Bang Diki sawi. Dan dipuji sama Bang Diki. Wih enak banget nih sawi. Buset seminggu dimasakin sawi terus dia. Buset keluar rumah emok dia. Dan bener banget teman-teman kata orang-orang.
uang dan ketenaran itu bisa menjauhkan sahabat. Sahabatnya Bang Diki dari dulu ini yang gue tahu adalah siapa? Bang Uus. Bang Uus kemarin ada kecelakaan teman-teman. Yang datang Bang Boris sama Bang Gilbas. Di kolom komennya ditanya, ada yang nanya di kolom komennya. Diki mana Bang? Widih, udah jauh banget kayaknya ya Bang ya. Ya Allah Bang. Gue sempet, aduh kok sampai segininya Bang Diki ya. Padahal lu gak inget apa Bang, dulu lu sama Bang Uus tuh deket banget. Iya kan, sampai lu pernah ngelamar jadi karyawannya kan. Bang gue jadi karyawan lu aja, untung Bang Uus itu orangnya baik. Jangan Dik, lu itu talent. Coba lu bayangin kalau Bang Diki sekarang sama Uus. Pasti kemana-mana dia yang bawain sepedanya Uus. Terima kasih nama gue Bayu. Terima kasih Bayu udah membuat aku mengakak-ngakak. Wadah. Tapi aku salut ya. Jangan marah, kan tadi itu Iya. Jangan marah. Nah gitu dong. Langsung aja komentarnya ya buat Bayu dari Bang Diki dulu deh. Bayu. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Bayu deh. Bayu sedikit terbata-bata, kurang hafal atau gimana tadi materi awalnya? Kepleset dikit tuh pas mau punchline itu, padahal harusnya lucu tuh Bayu. Kalau lu nggak kepleset itu yang Raffi gitu segala macam kan, itu harusnya lucu tuh kalau nggak kepleset ya. Sayang banget, mungkin ngebadaninnya aja kurang gimana, nggak tahu Bayu deh. Tapi gue suka dari tadi semua komika, lu juga lu yang angkat kedekatan gue sama Uus. Kemarin emang. Walaupun sekarang udah gak deket lagi ya. Oh kayak Digiring langsung. Emang ini mulutnya gue jambak nih atuh nih. Nenek-nenek. Emang bener? Wes mulutnya gak usah ditebel-tebelin amat lah. Ditambahin. Deket masih deket. Cumannya memang kan aku kan kerja gitu jadi jarang. Kok ada cumannya? Cuman. Enggak kan kayak kalau dulu kan aku kan setiap hari di rumah dia nginep gitu segala macam. Ya Allah. Ya Allah masa dilesekin. Terlalu dewasa orang ngomong potong. Ya ampun dewasa banget. Tapi tadi alasan Bang Diki apa udah nggak deket kan? Sekarang Bang Diki lagi kerja. Maksudnya Bang Uus nggak kerja. Bahkan tadi Bang Diki ngomongnya gitu. Jadi bukan gitu. Jadi Diki cuma pengen deket sama orang yang kerja. Ya aduh. Untuk gua ada callingan hari ini. Deket. Enggak emang. Kalau dulu kan intensitasnya kan ibaratnya si Uus tuh jasanya besar banget gara-gara kan dia ngangkat aku ketika aku baru start lagi di dunia stand up comedy gitu setelah jatuh ke lubang hitam ibaratnya gitu kan. Dia yang bantu aku untuk naik ke permukaan. Gue juga jasa gue gede. Bang Ajis juga jasanya gede banget dia bantu. Ayo Diki kamu bisa gitu. Ada orang pamrih. Ada orang Langsung diomongin lagi. Kita dipuji kata dia. Beginilah kita ngomongnya. Gue juga katanya gue juga. Sada. Anaknya namanya Sada. Anak aku. Anaknya dia namanya Sada. Lucu, ganteng, putih. Panjangan sajadah juga. Bukan. Oh iya juga ya. Jangan-jangan itu ya. Jangan. Sajadah. Kalau aku bener. memandang Uus tuh sampai sekarang, sampai dari dulu sampai sekarang dia tetap sahabat terbaik. Cuman intensitasnya nggak bisa kayak dulu karena sekarang aku bisa berada berada di posisi sekarang itu juga berkat doanya dia gitu. Yang terlalu serius ini cuma ngerosting doang. Iya gitu. Klarifikasi, jadinya klarifikasi ini. Iya klarifikasi dulu gitu kan. Iya kayak gitu. Tapi overall aku suka premis kamu ngangkat aku sama Uus karena dari tadi nggak ada yang angkat. Belum ada. Jadi kamu peka sekali walaupun secara penulisan sama kembut-kembutnya kurang tuh baik dikit baik. Oke, good luck. Gak usah didengerin, aku kenyang tadi ketawa, gak usah didengerin dia mah. Langsung aja ya. Bohong lu, sumpah demi Allah. Mainannya Allah. Testi. Yuyur, aku kan sebagai Yuyur. Aku ngerasa kentang dari tadi. Kok nggak dapat bagian punchline-nya, nggak dor gitu. Pas tadi lo bilang nyari nama-nama dari anak pakai harus ada Islamnya. Pas yang ada sajadah lucu tuh. Terus yang keduanya lu coba lagi kan, mau kena. Gue nunggu tuh ketiganya, gue pikir ntar anak lu laki namanya
Rojim gitu. Nama lengkapnya Seiton gitu. Seiton di Rojim dong. Iya. Seiton di Rojim. Rojim Gua nunggu dong. pasnya jadi Rojim ya dong. gitu kan. Maksudnya Oke, rules of three-nya gitu lah. Jadi gua nunggu memang punch yang situ kok kentang udah berubah lagi ke yang lainnya Tinggal tapi ya. kentang lagi gitu. Iya. Pas lagi roasting juga mungkin kalau ke Diki mungkin karena dia ngerasa lo nyinggung bagian ini nih gue happy. Iya. Kalau gue sih agak kurang sih di situ sih Bayu. Cuman lo masih lebih aman daripada Sardol. Iya. Berbahagialah kamu tadi karena ada Sardol. Iya. Cukup Testi. Cukup. Nah, sekarang Bang Ajis, silakan Bang Ajis. Ini teknis dikit, Bay. Kadang tuh komik istilahnya gatel. Jadi udah ada punchline ditambahin lagi. Tadi itu udah enak. Yang enak mau lahir, jangan keluar. Bapak kita miskin, itu udah enak. Tapi kayak lu maksain lagi, keluar aja ibu kita Nagita. Jadinya tuh kepotong-potong. Ada itu lu banyak nambah-nambahin menurut gua kita jadi komik jangan terlalu gatel juga kalau emang udah kena. Udah nih dan lihat situasi. Kalau udah ada ketawa udah gitu. Jadi tadi jadinya terkesannya ngebom. Padahal lucu. Ada berapa kali tuh kayak gitu. Iya. Nah masalah UU sama Diki, gue ada jawabannya. Boleh. Tadi yang dia ribut ada, Panjang. sekarang lebih ada lagi. Tapi bener, UUS itu yang mengangkat Diki lagi dan gue juga nggak mengangkat dia. Saya suka orang ini, saya suka. Gue juga ya Allah. UUS itu ada ketika Diki lagi jatuhnya, saya juga ada di situ. Ada. Ya Allah Selalu terlalu ada pengen ya. minta banget dipuji ya Allah. Selalu bersama ya. Lalu Kayak Jin Cuma dan Jun lo. tinggal numpang di rumah Bang Ajis. Enggak, saya kan nggak punya rumah. Gimana sih? Nggak bisa, saya numpang ke dia. Kayak kurang berjasa deh. Alasannya ya kenapa jauh, sebenarnya ini gara-gara orang ketiga. Gara-gara istrinya Uus. Istri Uus kan sering pakai baju-baju seksi, dipakai sama Diki. Kirain ngeliatin gitu loh. Rebutan. ya. Kan, nggak mau, bekas bencong. Rebutan. Jadi intinya adalah dia ini berantem karena rebutan pusap bra. Kamu yang satu. Betul itu dia. Terima kasih Bang Ajis. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Bayu. Terima kasih.